Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji dan syukur. Saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di tempat ini, yang berada di YouTube, yang di Facebook. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Minggu hari yang indah ini kita boleh bertemu kembali. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau memperkatakan Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sore hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu datang menghadap kehadiran tahta kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan lawatan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau layakkan setiap hati dan pikiran kami. Bila penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, oh Yesus, haleluya, oh Yesus, Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami tinggikan, oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya, oh Yesus, oh Kau Allah kami yang kudus. Kami menyanjungkan nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Yesus. Ku rindu
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan, ku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Saya lagi katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh Yesus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Mari naikkan ungkapan syukur kita bagi Tuhan. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Kau kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Oh Yesus, oh Yesus, Kau Raja kami. Terima kasih. Oh Yesus, terpujilah namamu. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh Yesus, oh Yesus, kami naikkan syukur kami. Oh Yesus, haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Oh sana bagimu, oh
Mari naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Oh ya Rama ya Rama ya Seka. Oh Yesus Tuhan, kami datang memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kaulah kami yang hebat, Kaulah kami yang dahsyat. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Oh, oh, ku sembah kudus. Yes, Jesus, Kaulah kami yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita agung namakan Tuhan kita. Yes, Jesus. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita, bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari katakan dengan iman. Oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, kami datang menyembahmu, memujimu. Oh Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Yesus, kami mau lebih dalam lagi menyembahmu ya Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Oh terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biar
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya lagi katakan, ku ingin selalu, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini sekali lagi. Ku ingin selalu, yes Jesus, yes Jesus. Ini suara hati kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau bersama-sama tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan. Yes Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan saya lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh indah jika kami tinggal bersama-sama denganmu ya Tuhan. Saat ini kami siap ya Tuhan menaikkan pujian sukacita kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Yang yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah perisai kita, boleh lambaikan tangannya di atas, katakan haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita.
Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bukan langkahku. Bersama-sama katakan ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Katakan kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan Tuhan kau perisaiku. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan menyapa kiri kanannya. Katakan Tuhan adalah perisaimu dan perisaiku. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yes, Jesus. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah seperti ini. Kau Allah kami yang hebat. Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau menyertai kehidupan kami melewati musim-musim ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia. Kami sadar kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami boleh layak ya Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan dengan iman kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah, Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan kita sampai sedetil mungkin. Bahkan Alkitab berkata, rambut di kepalamu saja Tuhan tahu. Sampai sedetil itu Tuhan tahu. Apalagi yang sedang kau alami hari-hari ini. Apalagi pergumulan yang kau alami hari ini. Apalagi masalah tantangan yang kau alami hari ini. Mungkin hari-hari kau sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin hari ini kau sedang mengalami penderitaan dalam hidupmu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang kau
engkau sembah adalah Allah yang sangat-sangat peduli. Dan Alkitab berkata bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kasih setianya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Hari-hari ini ketika engkau bersungguh hati, hari-hari ketika engkau serius dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami perbedaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan di antara orang yang percaya Tuhan, di antara orang yang setia kepada Tuhan, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Supaya kita dapat berkata bahwa Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Dia selalu menolong. Dia selalu menjaga. Selalu menjaga. Alkitab berkata bahwa sehelai rambutmu yang satu, Tuhan tahu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes. Dia menjaga engkau. Dia memproteksi hidupmu. Sehelai tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Mungkin engkau nggak tahu hari ini berapa rambutmu yang jatuh. Lah, tapi Tuhan tahu. Yes, thank you Lord buat kasih setiamu. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur. Sama-sama katakan, Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan jatuh akan tanpa terjatuh
dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau yang mengenyangkan kami Tuhan. Engkau yang memuaskan dahaga kami. Hati kami dipuaskan. Hidup kami disegarkan Tuhan. Roh kami dikenyangkan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Orang-orang yang tangguh. Yang siap menghadapi setiap tantangan hidup. Karena bukan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Kau berbicara. Tuhan hari ini Kau berfirman. Tuhan hari ini Kau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana, tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi biarlah perkataan Tuhan, hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan Kau sampaikan hari ini Tuhan. Lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua siap Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dan kami akan dipuaskan, dikenyangkan hari ini. Sehingga sepanjang minggu ini kami jadi orang-orang yang luar biasa. Hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan dengan saya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali hari ini ya, satu sukacita yang luar biasa ya. Meskipun gerimis ya, sepanjang hari ini kita dilanda hujan di kota ini ya. Tapi bersyukur ya, dengan semangat, dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala. Ya kita boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ya kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Amin. Woi, kenapa kok kayak pasar? Ya. Ya, tolong hargai firman Tuhan. Ya, tolong semua diam. Ya. Yuk anak-anak muda, ayo anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi tema gereja kita, Father's Love Church, ya, di bulan ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Dan sepanjang bulan ini saya akan berbicara tentang mengerti kehendak Tuhan. Dan kalaupun ada hamba Tuhan ya, yang kita undang yang akan menyampaikan ya, tentunya dalam tema yang sama. Ya. Sebab menjadi kerinduan Tuhan ya, lewat senior pastor kita ya, bahwa saudara dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita mengerti maunya Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan menikmati hidup ini dengan enjoy. Kita akan menikmati hari-hari kita ya, dengan penuh sukacita. Kenapa saudara? Karena kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ketika saudara dan saya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya, maka kalau itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan sanggup batalkan. Amin. Kalau itu bukan datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan sanggup gagalkan dengan caranya Tuhan. Sebab tadi pujian berkata bahwa sehelai di rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ini yang perlu kita ingat. Dan ini yang perlu kita garis bawahi dalam hidup ini. Bahwa sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa Tuhan izinkan.
Artinya Tuhan benar-benar menjaga kita. Artinya Tuhan benar-benar memproteksi hidup saudara dan saya. Menjaga kita. Kenapa saudara Tuhan menjaga kita sedemikian rupa? Karena saudara dan saya mengambil sebuah keputusan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika saudara memberi hidup sudah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan ini hidupku. Tuhan ini keberadaanku. Maka di situ saudara, Tuhan akan menuntun setiap langkah saudara. Dan membawa kepada kemenangan. Membawa kepada keberhasilan. Amin. Saudara, apa sih yang Tuhan rindukan dalam hidup kita hari-hari ini? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya? Kadangkala Tuhan gak minta banyak-banyak dari kita. Kadangkala Tuhan hanya minta hal-hal yang sederhana buat saudara dan saya. Apa itu? Ketaatan, kesetiaan. Ketika kita taat aja sama Tuhan udah cukup bagi Tuhan. Tuhan gak mau yang muluk-muluk saudara. Tuhan mau hal yang kecil saja. Engkau taat aja dengan Tuhan. Nah kadang-kala untuk kita taat dengan Tuhan ini membutuhkan sebuah proses pergumulan hidup. Tapi ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka hari-hari yang kau jalani, kau akan mengalami kemenangan, kau akan mengalami solusi, kau akan ditolong Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, engkau akan ditolong Tuhan. Satu contoh dalam Alkitab, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara mempelajari tentang kisah hidup seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang bernama Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang cukup taat. Ketika saya membaca, merenungkan Alkitab ini dalam satu raja-raja, saya melihat Elia adalah orang yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau dan dia lakukan dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami keberhasilan. Yuk sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang kedua ayatnya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 maaf. Satu Raja-Raja 17 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-6. Tapi saya akan bacakan ayat yang pertama. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama saya akan baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini adalah Raja Israel. Pada waktu itu demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan. Apa yang Elia sampaikan kepada pemimpin bangsa Israel atau Ahab pada waktu itu. Karena Ahab meninggalkan Tuhan Allah yang sudah menolongnya. Ahab meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan. Sampai saudara dia memelihara para nabi-nabi Baal 450 orang. Dan nabi-nabi Asyera itu 400. Jadi total jumlahnya 850 nabi-nabi Baal. Kalau mungkin sekarang saya sebut loya, dukun. Banyak saudara, 850. Kalau dulu Pak Aliang 20 masih enggak ada apa-apanya. Masih kecil, kecil buat Ahab. Ahab ini 850 nabi Baal. Dipelihara, diperhatikan. Nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta dibunuh. Ini kejam saudara, ini ngeri yang terjadi pada waktu itu. Dibunuh. Dan Elia menyampaikan pesan ini.
Elia berkata, tidak akan ada embun di Israel. Tidak akan ada hujan dalam tahun-tahun ini. Wow. Dan ketika dia menyampaikan, setelah menyampaikan itu, ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum air sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini yang saya suka dari Elia. Ia melakukan, ia taat. Seperti apa yang Tuhan mau. Seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan apa? Daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Pagi dan petang dihantar makanan. Oleh siapa? Burung gagak. Diantar roti. Rame-rame nih burung gagak. Bawa roti dan bawa daging untuk Elia. Ya. Kadangkala saudara, kalau kita mau pikir burung gagak itu lambangnya lambang kematian, ya kan? Ya. Burung gagak ini lambang kesialan. Burung gagak ini lambang sesuatu yang menakutkan. Tetapi saudara tahu, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita ngeri dalam hidup ini. Tapi Tuhan sanggup putar balikan. Tuhan sanggup membalikan keadaan. Apa sih yang gak buat Tuhan kita? Apa sih yang gak bisa Tuhan kerjakan? Burung gagak aja Tuhan sanggup perintahkan, pelihara Elia. Nurut gak? Nurut saudara. Burung gagak taat setiap hari. Karena pada waktu itu Elia ada di tempat yang sunyi. Gak ada orang. Dan Tuhan perintahkan, pelihara Elia. Rawat Elia. Dan Alkitab gak catat berapa lama. Setahun kah? Setahun lebih kah? 2 tahun Alkitab gak catat. Tapi yang Alkitab catat adalah kekeringan yang melanda itu ada 3 tahun lamanya. Dipelihara. Saudara, engkau gak perlu ragu, amin. Engkau pasti dipelihara Tuhan, amin. Amin. Engkau pasti dipelihara Tuhan. Engkau pasti diperhatikan Tuhan. Engkau pasti diperdulikan oleh Tuhan. Elia saja yang gak ada orang di sungai Kerit. Ya, dipelihara. Tuhan perintahkan burung gagak. Dan Alkitab berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, minum, pakai. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka mikirkan itu. Mereka bergumul. Tapi ketika engkau percaya Tuhan, yuk lakukan bagianmu. Sebagai wiraswasta, engkau kerja. Engkau bekerja. Dan engkau gak usah takut. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kalau burung gagak aja sanggup pelihara Elia. Apalagi burung-burung gagak di luar sana. Burung gagak ini bicara orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Ya. Ini burung gagak bicara orang yang tidak kenal Tuhan. Dia sanggup kasih rezeki buat kita. Dia sanggup kasih kangtau buat kita. Di luar sana Tuhan sanggup. Ketika Tuhan perintahkan, ketika Tuhan suruh. Makanya satu hal yang Tuhan mau, kau taat. Ketika Elia berada di tempat yang sunyi di tepi sungai Kerit, kadang-kala Tuhan mau. Kadang-kala Tuhan rindu. Engkau berada di sebuah tempat yang sunyi seperti Alkitab berkata, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu.
Jesus. Kadang-kala saya menyendiri, kadang saya masuk kamar, saya menyembah sendiri. Karena ada kalanya Tuhan pengen antara engkau dengan Tuhan. Amin. Tuhan pengen dengar suaramu. Tuhan pengen mau menyampaikan sesuatu. Ada sesuatu, ada rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Ada solusi-solusi yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Tapi kadang-kala kitanya yang gak ada waktu. Kitanya yang terlalu sibuk. Ada masa-masa di mana Tuhan pengen engkau dengan Tuhan. Seperti Elia. Tuhan bilang kamu pergi ke sungai Kerit. Ya. Ada rahasia Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada Elia. Dan gak boleh orang lain tahu. Hanya Elia dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan pun demikian kepada saudara dan saya. Dan bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita gak ada waktu dengan Tuhan. Ada pesan Tuhan di sana. Ada solusi yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Mungkin kadang-kala saudara sedang berdoa, Tuhan. Tuhan tolong masalahku. Tuhan tolong pergumulanku hari ini. Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau menyampaikan itu engkau sibuk. Ayo saudara. Engkau ada waktu dengan Tuhan secara khusus. Engkau ada waktu dengan Tuhan secara pribadi. Kau menyembah. Sebisa kau menyembah. Tuhan gak pusing dengan suaramu yang mungkin fals. Ya. Tuhan gak pusing dengan engkau bisa atau gak menyanyi. Karena yang Tuhan lihat hati, amin. Yang Tuhan lihat hati kita. Engkau ke Tuhan gak usah bawa-bawa sesuatu. Engkau gak perlu bawa buah ke Tuhan. Tinggal engkau datang sama Tuhan dan engkau berkata, Yesus, aku mau menyembah. Tuhan, aku datang. Simple kan? Cuman kadang-kala berat kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau menyatakan kuasanya buat saudara. Tuhan mau memberi solusi kepada saudara. Yuk. Ada masa-masa di mana engkau sendirian dengan Tuhan. Kayak ketika kemarin tuh saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaatmu? Ayo Tuhan. Engkau berbicara. Dan Tuhan ingatkan ini saudara. Tentang ketaatan, tentang Elia. Yuk punya waktu khusus dengan Tuhan. Kau gak usah takut ketika kau berperkara dengan Tuhan. Tuhan sanggup tolong kita. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Tuhan sanggup tolong kita. Yang kedua saudara. Saya mengajak saudara baca dalam ayat yang ke-17. Maaf, ayat yang ke-7. Pasal 17 ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-8. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada Elia. Ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan siapa saudara? Siapa? Seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan bilang, Elia yuk keluar. Ya Tuhan, kamu pergi ke Sarfat. Aku sudah nyiapkan di sana. Bukan orang konglomerat. Bukan orang yang kaya. Tapi seorang janda
single parent yang punya anak satu. Bukan janda kaya. Sorry. Bukan janda kaya. Tapi janda yang lagi punya masalah. Janda yang sedang punya pergumulan. Janda yang lagi mikir. Mikir apa saudara? Di rumah itu cuma ada segenggam tepung. Dan sedikit minyak dibuli-buli. Ini tepung mau ku olah, ku masak, ku goreng, ku makan dengan anakku, habis itu selesai hidupku. Nah ini Tuhan perintahkan Elia ke Sarfat dan Tuhan bilang janda ini akan pelihara. Janda ini akan kasih makan. Bisa kebayang gak saudara? Dia aja cuma punya segenggam tepung. Sedikit minyak dalam buli-buli. Masuk akal gak? Jandanya udah mikir lagi ngumpulin kayu. Sambil dia mikir gimana ya nasib saya. Nasib. Ada di sini yang suka ngerenungin nasib. Ada? Aduh. Pusing merenungkan nasib. Ada yang mulai ngomong, wah memang nasibku begini. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Yang gak baik jadi baik, amin. Ini loh Tuhan kita. Ada mujizat besar terjadi. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia ayat 9 ya. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mau mengambil air ya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Karena Tuhan perintahkan kepada Elia bahwa janda Sarfat akan kasih makan. Akan pelihara hidupnya. Makanya Elia bilang kasih saya roti. Kasih saya makanan. Ada 12 perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Tuhan itu berbicara YHWH. Tuhan Allah Israel. Ya. Allah itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan Elohim. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Allah yang sudah hadir menjelma jadi manusia di dalam Yesus. Makanya namakan dia Yesus yang kita sembah hari ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, benar. Dia gak punya roti, saudara. Memang gak ada roti. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan orang yang sedang putus asa. Jandanya lagi putus asa. Dia sudah mikir habis makan mati. 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Saudara,
ketika Elia dapat pesan Tuhan. Ketika Elia ngomong, Tuhan ngomong sama Elia bahwa janda Sarfat ini akan pelihara hidupmu, akan beri makan, memberi makan kamu. Ya, Elia taat. Elia nggak protes sama Tuhan. Tuhan kok janda ya Tuhan? Ya, nggak punya apa-apa, enggak. Dia taat. Dan ketika janda itu menyampaikan keluhannya, ketika janda itu menyampaikan pergumulannya, masalahnya yang dihadapi pada waktu itu, dia lagi takut menghadapi hidup ini. Dan Elia berkata, olah kasih saya. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa itu tidak akan habis. Tepung yang segenggam itu tidak akan habis. Dan minyak yang ada di buli-buli yang sedikit itu tidak akan habis. Dan ketika janda ini taat, janda ini lakukan, maka dia ngalami mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan ketika saudara taat, ketika saudara lakukan firman, maka engkau juga ngalamin mujizat yang sama. Makanya dari tadi saya katakan jangan khawatir ketika engkau berperkara dengan Tuhan. Tepung yang segenggam itu ketika diolah habis saudara. Ketika perempuan itu balik lagi, ada lagi, diolah lagi, dimasak. Besoknya pun demikian dan itu seterusnya. Dan sekali lagi saya katakan saya nggak tahu berapa lama. Tapi Elia berkata sampai nanti ketika Tuhan menurunkan hujan. Ketika negeri ini mengalami kelimpahan. Baru itu akan berhenti. Ini loh pemeliharaan Tuhan. Ini loh Tuhan kita. Rambut di kepala aja dia tahu. Apalagi soal makan minum kita. Makanya Tuhan bilang cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan sungguh-sungguh serius engkau dengan Tuhan. Maka semua akan ditambahkan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Jangan aja Pak lalu tiba-tiba pulang ke rumah Tuhan, aku mau minta pesawat. Nggak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Mau beli spare partnya aja mahal. Mau beli BBM-nya mahal. Pak Labu sendiri nggak bisa mengendarai pesawat. Itu kepalanya. Nggak kasih. Tapi ketika Pak Labu engkau datang sama Tuhan. Coatingku besok rame. Oh rame. Ini loh Tuhan. Oh bengkelku Tuhan rame. Perkatakan. Janda ini ngalamin mujizat. Ketika dia taat. Ketika dia dengar. Apa yang Elia sampaikan. Dia enggak ngomong Elia aduh gak bisa Elia. Saya aja punya ini. Gak mungkin Elia enggak. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia lakukan, dia taat aja. Dia nggak mikir apa yang akan terjadi nantinya. Dia nggak pusing dengan apa yang ada di belakang. Apa yang akan terjadi hari esok. Dia nggak pusing. Dia taat. Dan dia ngalamin mujizat. Dan mujizat yang kedua yang dialami oleh janda ini tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara membacanya. Pada waktu itu saudara anaknya sakit. Dan sakit ini membawa kepada kematian. Janda ini teriak sama Elia. Elia. Apa maksudmu? Elia mengenal siapa Tuhan yang disembah. Karena Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Elia angkat anak itu.
dia bawa ke kamarnya. Lalu dia tertelungkup di atas anak itu. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan anak itu hidup. Anak itu hidup. Ya. Ada sukacita yang besar di keluarga ini. Kenapa? Ngalamin Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kekristenanmu harus kekristenan yang mengalami Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Kita loncat di pasal 18. Ayat yang pertama, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga artinya sudah 3 tahun. Tidak ada hujan dan tidak ada embun. Seperti yang dikatakan Elia. Dalam tahun yang ketiga. Ya. Tuhan bilang ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Untuk yang ketiga kali Tuhan berfirman kepada Elia. Elia, yuk keluar dari persembunyianmu. Kenapa saudara? Karena waktu itu Elia adalah orang yang paling dicari oleh Ahab dan tentaranya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Elia lah yang menyebabkan orang Samaria, bangsa Israel mengalami kekeringan dan kelaparan. Karena perkataan Elia lah membuat enggak turun hujan dan embun. Sehingga Alkitab berkata terjadi kelaparan yang hebat. Saudara bisa bayangkan 3 tahun enggak ada hujan. Ya kan? Kita setahun aja enggak ada hujan. Waduh, sudah kering kerontang semua saudara. Mau nanam jagung nggak bisa kan gitu. Nanam padi nggak bisa karena kering. Mau nanam apa? Ya kan? Bahan gandum, bahan tepung adalah gandum. Mereka juga nggak bisa nanam gandum. Kering. Makanya Alkitab berkata terjadi kelaparan yang hebat. Dan ini Ahab berpikir bahwa ini adalah ulahnya Elia. Makanya Elia paling dicari pada waktu itu. Tetapi Tuhan bilang, yuk keluar Elia. Aku mau memberi hujan. Sudah masanya, sudah waktunya. Tuhan sudah hajar. Ya. Ada bahaya enggak? Bahaya. Ini Elia dicari. Kalau sampai ketemu, habis. Begitu. Tapi ketika Tuhan yang suruh, Elia enggak pusing. Elia melangkahi, ya Tuhan, saya keluar. Yes Tuhan, saya akan ketemu dengan Ahab. Ya Tuhan, aku mau menyampaikan pesan. Saudara, di depan, di luar sana ada banyak bahaya yang mengintai kita. Ya. Ada banyak bahaya-bahaya di sana. Di perjalanan juga ada banyak bahaya. Ya. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, makanya engkau enggak perlu khawatir. Amin. Engkau berjalan saja, engkau melangkah saja. Engkau jalani aja hidupmu. Ketika engkau keluar dari rumah ada banyak bahaya yang sedang mengancam. Ya. Tapi ketika engkau melangkah dengan Tuhan, engkau enggak perlu takut. Seperti Daud. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar
Sebab kau di sisi. Gak takut saudara, gak gentar. Dia melangkah dengan pasti. Saudara, ketika engkau mempercayai Tuhan, ketika engkau kenali Tuhan, maka engkau akan melangkah dengan pasti. Saya punya keluarga saudara, dia takut bepergian pakai pesawat. Gak berani saudara. Dia orang punya duit, dia mau kemana-mana bisa. Tapi dia gak berani naik pesawat. Takut, dia bilang cerita sama saya kalau pesawatnya sampai tiba-tiba mesinnya mogok di atas, dia mau parkir di mana katanya. Ya kan? Kalau tiba-tiba katanya mesinnya itu rusak mendadak di atas, mau di mana ini? Makanya sampai hari ini dia nggak berani naik pesawat sudah. Seumur-umur dia belum pernah naik pesawat. Ya kan? Makanya waktu pernikahan kami dia umumin keluarga-keluarga yang mau datang ke Kalimantan silahkan. Saya biayain katanya. Dianya nggak pergi. Saya biayain, saya bayarin. Tiket PP-nya saya bayarin. Pergi rame-rame mereka ke sini saudara. Dianya nggak pergi. Takut. Takut nanti kalau udah di atas nih udah mogok nih mau nangkring di mana kan gitu. Nggak mungkin nangkring di awan-awan kan gitu. Itu saudara. Takut. Hari ini kau punya Tuhan. Amin. Ketika kau melangkah jalan saudara nggak usah takut dengan Tuhan. Ketika kau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kemana aja kau pergi. Kalau kau punya duit, saudara punya duit, kau boleh jalan-jalan ke Israel. Kau boleh jalan-jalan ke Eropa. Kau boleh jalan-jalan kemana. Nggak usah takut. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Ketika Elia ketemu dengan Ahab saudara. Saya mengajak kita baca. Ini ayatnya lucu saudara. Ayat yang ke-19 kita baca dalam pasal 18. Ayat 19 saya akan bacakan. Sebab itu suruhlah mengumpulkan ya. Jadi Ahab diminta Elia untuk mengumpulkan tadi yang nabi-nabi Baal. Mengumpulkan seluruh orang Israel juga nabi-nabi Baal. Yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang dapat makan dari meja istana. Itu dari Isabel istrinya Ahab. Ayat 20 Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Pada waktu itu rakyat sedang bimbang. Tuhan, benar gak ada Tuhan? Atau Baal yang dipercaya? Jadi Elia tegaskan kalau memang Tuhan itu adalah Allah yang hidup, ikutin dia. Tapi kalau memang Baal itu benar-benar terbukti dia Tuhan, ikutin dia. Elia dengan tegas ngomong begitu. Bangsa itu diam. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya dan nabi Asyera ada 400. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Sama-sama enggak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Baalmu. Dan aku pun akan memanggil Tuhan YHWH. Maka Allah yang menjawab dengan api.
Dialah Allah atau Elohim. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Wow, dengan berani Elia menantang nabi-nabi Baal. Ya. Ayo kita tanding. Ya. Siapa yang benar-benar Allah? Ya. 2 ekor lembu sama-sama dipotong. Ya. Sama-sama dikorbanin. Tidak pakai api. Wah, ini menarik saudara. Gimana bisa nggak ada api? Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu, olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak. Saudara, berjingkrak-jingkrak. Memanggil dewanya, manggil Allahnya. Ya. Di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Nah, ini yang menarik saudara. Saya ketawa saya bacanya saudara. Ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya. Panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah mungkin ia merenung? Mungkin ada urusan. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Menarik saudara. Ya. Ketika Nabi Baal sedang menari memanggil Allahnya dan gak dijawab-jawab, mulai diolok sama Elia. Kan dia Allah. Lo bilang dia Tuhan. Lo bilang dia hebat. Panggil lebih kenceng. Ya kan? Mungkin dia lagi merenung. Mungkin dia lagi ngelamun. Mungkin dia lagi bepergian. Mungkin dia lagi jalan-jalan. Mungkin dia lagi tertidur, belum terjaga. Panggil lebih keras. Dua 28 perhatikan. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari. Apa saudara? Mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Wah, ketika diolok Elia, makin yang memanggil Tuhan. Dia noreh-noreh badannya dengan pedang, dengan tombak saudara. Darah bercucuran, dia menari, panggil Baal sampai kerasukan. Saudara pernah lihat ini saudara? Ada Baal, ada dewa, ada loya kerasukan. Biasa begitu enggak? Wah kerasukan. Ya? Oh, Pak Labu bisa kerasukan. Nah, sampai kerasukan saudara. Enggak ada yang dengar suara mereka. Enggak ada yang menjawab. Yang dipercayai. Elia seorang diri berhadapan dengan begitu banyak nabi-nabi Baal. Elia mau buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ketika tidak ada jawaban, baru di situ Elia mulai melakukan sesuatu. Ayat yang 30 kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia mempersembahkan mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu.
memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekelilingnya. Mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung air dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir mengelilingi mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, Elia ngomong kepada bangsa itu, yuk dekat semua, yuk kumpul. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Dia mulai menyusun mesbah yang sudah dihancurkan oleh Ahab. Dia susun, dia bangun kembali. Dia susun dengan rapi. Mesbah yang sudah dihancurkan. Mesbah itu bicara hubungan dengan Tuhan. Mesbah itu bicara persekutuan dengan Tuhan. Dan Elia pulihkan itu dulu. Persekutuannya dulu dipulihkan. Karena engkau mau ngalamin mujizat. Dipulihkan persekutuan. Dipulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Sampai engkau ngalamin mujizat Tuhan. Makanya Elia buat. Ada 12 batu menurut suku Israel. Dia susun dengan rapi, dia taruh kayunya, dia taruh korbannya di atas kayu dan dia berkata, ayo tuangin air. Empat buyung dituang. Elia bilang tambah lagi. 4 tambah 4 8. Tambah lagi untuk ketiga kalinya. Jadi 12. Airnya penuh. Basah. Air di mana-mana. Kalau menurut logika nggak mungkin dong bisa kita pakai api aja nggak akan hidup. Kecuali bensin. Kan? Kita kasih bensin nyala. Ini air saudara. Ya, kalau mau kita pikir secara logika nggak masuk akal. Tapi Elia mau nyatakan bahwa Tuhan tuh hidup. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Allah sanggup melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan manusia. Karena dia Tuhan. Makanya Elia mau menyampaikan pesannya kepada bangsa itu. Bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia bisa melewati namanya kemustahilan. Makanya yuk tuang air. Penuh-penuh sampai penuh. Tuang di mesbah itu sudah. Dan ketika air itu penuh. Kemudian pada waktu petang, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel atau Yakub. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu
habis dijilatnya. Dahsyat Tuhan. Habis dijilatnya. Habis dimakan oleh api yang dari Tuhan. Dan ketika bangsa Israel melihat peristiwa ini, mereka sujud menyembah dan berkata, Tuhan dialah Allah yang hidup. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Ketika Alkitab ini dicatat Tuhan untuk mengingatkan kita. Mengingatkan saudara dan saya bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang berkuasa. Kitab Yakobus berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi bukan dewa, bukan setengah dewa, bukan manusia super, enggak. Elia manusia biasa. Makanya Alkitab menegaskan. Supaya saudara jangan berpikir, oh mungkin Elia adalah manusia super. Elia kan orang hebat. Enggak. Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia adalah manusia biasa. Ya makan saudara. Kalau enggak makan mati. Ya. Yang bisa capek, bisa ngantuk. Yang enggak minum haus. Enggak makan lapar. Ya kan? Manusia biasa. Sama dengan kita. Tapi yang membuat Elia dahsyat adalah doanya. Amin. Yang membuat Elia dahsyat itu doanya. Ada kuasa dalam diri Elia. Karena Elia mengimani perkataan Tuhan. Elia mengimani firman Tuhan. Jadilah dan itu terjadi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Apa yang kau ucapkan terjadi. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Jangan kau bilang, waduh kayaknya gak sembuh-sembuh. Ya gak akan sembuh sudah. Wah gak bisa ini. Ya gak akan bisa. Apakah mungkin ya kau tidak akan ngalamin apa-apa. Tapi ketika engkau perkatakan dengan iman. Itu akan terjadi. Elia manusia biasa. Tapi ketika dia berkata enggak akan turun hujan. Dan itu terjadi. Dan dia berkata bahwa tepung itu tidak akan habis-habis. Dan itu terjadi. Dan ketika dia berdoa, api turun dari langit. Dan turun dari langit, membakar habis. Melahap habis. Sehingga bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka. Bahwa Tuhan Elia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kau punya Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Elohim adalah yang kau sembah hari ini dalam Yesus Kristus. Sudah menyatakan dirinya. Dia datang ke dalam dunia. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang mampu melakukan perkara yang besar. Dan hari ini yang kau sembah, saudara dan saya sembah hari ini, adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Dari dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara, bangun keyakinanmu. Bangun hubunganmu. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Elia membangun mezbah yang sudah dirobohkan oleh Ahab. Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga dia ngalamin mujizat. Hari ini yang Tuhan mau dalam hidup engkau taat sama Tuhan. Engkau dengar-dengaran sama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yes
bisu. Uralamaya syaralama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara, Allah yang kau sembah itu dahsyat. Allah yang kau sembah adalah Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Elia ngomong kepada bangsa ini, kalau Baal itu Allah, ikutin dia. Tapi kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutin dia. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Allah yang kau sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong saudara, Allah yang sanggup memberi solusi kepada saudara, Allah yang sanggup menyembuhkan saudara, Allah yang sanggup membebaskan saudara dan saya. Dan Allah yang sanggup menolong saudara, menuntun hidupmu, memproteksi hidupmu, menjaga engkau. Dan Allah yang kau sembah adalah Allah yang peduli akan hidupmu. Tidak ada yang sama seperti Allah yang kau sembah hari ini. Karena dia hidup dan berkuasa. Betapa dahsyat. Mari saya dong kita bagi diri bersama-sama. Katakan, pencipta, dia yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus. Katakan, hanya Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami, Allah di hidupku. Katakan, tidak ada yang lain Tuhan, tiada yang
hanya Engkau. Katakan Engkau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Katakan selamanya, sampai selama-lamanya. Walau dunia semua bergoyang. Katakan tak tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, yes, Tuhan. Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Allah. Yes. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan. Tiada yang Hanya lain, Kau. hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Yes. Selamanya Kau tetap Allah. Inilah iman kami. Walau dunia Apapun yang terjadi dalam dunia ini, semua bergoncang, tapi iman kami tetap di dalam-Mu. tak Iman kami tidak akan Kau goyah. tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, aku sembah Engkau, yes, Tuhan. Benar Tuhan. Allah. Gak ada yang lain. Karena kami tahu bahwa Kau adalah Allah. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. hanya Kau tetap Allah. Yes. Walau dunia Katakan semua bergoncang. semua bergoncang, Tak tergoyahkan. tergoyahkan. Kau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus. Yes Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin, amin, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Engkau yang kami sembah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan-Mu hari ini. Bila menjadi rema dan aplikasi untuk kami menjalani kehidupan kami, pribadi dan pas pribadi Tuhan. Jika kami tertegur melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Itu tandanya Engkau baik sudah menegur kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan usaha pekerjaan maupun keluarganya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ucapan syukur kami ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah pedupa berbau harum ini Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersuka cita memberi, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Dan sepanjang minggu di mana kami melangkah, duduk, melakukan aktivitas pekerjaan kami, studi kami Tuhan, kami disertai Tuhan. Dan Tuhan akan membuat setiap perjalanan kami berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghantaran penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita. Malam hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.